Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Alhamdulillah sudah sekian lama ya, sekian hari baru bisa upload lagi. Mohon maaf karena kesibukan di dunia yang nyata ini. Nyata apa fana ya? Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Sudah lama nggak upload lagi ya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk membuat soal lagi ya teman-teman. Latihan soal seleksi tes CPNS maupun P3K 2023 TWK ya, masih TWK nih part terakhir nih. Pilar negara part 2, nanti ada sekitar 10-15 soal ya. Nanti ada timer 5 detik, jadi teman-teman bisa berpikir sejenak kira-kira jawaban tepat apa ya. Oke, langsung saja ya, soal yang pertama. Belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia yang menjadikan Undang-Undang Dasar hanya sebagai konstitusi politik, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berisi dasar-dasar pikiran mengenai A. Demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial, B. Demokrasi ekonomi dan demokrasi pembangunan, C. Demokrasi pembangunan dan demokrasi kerakyatan, D. Demokrasi sosial dan demokrasi pembangunan, E. Demokrasi sosial dan demokrasi budaya. Nah, ini ada timer 5 detik. Kira-kira jawabannya yang tepat yang mana teman-teman? Untuk soal nomor 1 ya, terus 1 yaitu yang A ya, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Jadi belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai negara di dunia yang menjadikan Undang-Undang Dasar hanya sebagai konstitusi politik, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berisi dasar-dasar pikiran mengenai demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Next. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan-peraturan yang berlaku kecuali terhadap A. Peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, D. Peraturan daerah, E. Undang-undang produk DPR. Kira-kira yang mana? Kecuali ya teman-teman, yaitu yang D ya, peraturan daerah. Jadi Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kecuali terhadap peraturan daerah. Oke, next. Hukum publik antara lain mengatur hubungan antara A. seseorang warga negara dengan negaranya, B. orang-orang yang menjadi pejabat pemerintahan, C. seseorang dengan benda yang menjadi hak miliknya, D. warga negara sebagai organisasi kekuatan, E. menteri yang berkuasa penuh atas rakyatnya. Jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Yaitu yang A ya, seseorang warga negara dengan negaranya. Jadi hukum publik antara lain mengatur hubungan antar warga negara dengan negaranya. Oke, next. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut adalah salah satu hasil dari amandemen Undang-Undang 1945 yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau tidak ada jawaban yang benar. Yang mana? A, B, C, D, atau E? Yaitu yang C ya, ketiga. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah untuk menetapkan Undang-Undang Dasar adalah isi dari pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang termasuk salah satu pasal hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga. Oke, next. Prinsip demokrasi Pancasila meliputi A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa dan HAM, B. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, C. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, D. Demokrasi yang berkecerdasan bangsa, E. Demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Kira-kira yang mana? Untuk soal nomor 25, yaitu yang A ya, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa dan HAM. Prinsip demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berketuhanan dan HAM. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Next. Cita-cita terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bentuk ideologi Pancasila dari dimensi A. Kaidah, fundamen, realitas, idealisme, fleksibilitas. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau yang E? Yaitu yang D ya, idealisme,
Nah, Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki dimensi idealisme yang artinya mencakup cita-cita dan harapan yang terkandung dalam sebuah ideologi. Oke, next. Berlakunya suatu konstitusi sebagai dasar hukum yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Dalam hal ini sumber legitimasi Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi adalah A. Presiden, yudikatif, raja, legislatif, atau rakyat. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk soal nomor 27? Yaitu yang E ya, rakyat ya. Jadi sebagai negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi UUD 1945 di Republik Indonesia adalah rakyat. Next. Alinea keempat, dalam pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah atau diamandemen karena merupakan tujuan kemerdekaan bangsa, merupakan falsafah hidup bangsa, merupakan cita-cita bangsa, merupakan intisari perjuangan bangsa, merupakan landasan undang-undang lainnya. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Yaitu yang B, merupakan falsafah hidup bangsa. Jadi alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah atau diamandemen karena berisi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Next. Salah satu unsur konstitutif negara adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Sistem kedaulatan yang dianut Indonesia adalah A. Tuhan, presidensial, rakyat, hukum, negara. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Yaitu yang C ya, rakyat ya, hampir sama yang tadi. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dilukiskan secara indah dan nyata dalam lambang negara Garuda Pancasila yang disahkan melalui peraturan pemerintah nomor 64 65, 66, 71, 72 tahun 51. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Yang C ya, 66 tahun 1951. Nah, ini peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51, peraturan yang mengatur tentang lambang negara. Oke, next. Konstitusi memiliki dua bentuk, yaitu formal dan non-formal, fisik dan batin, tertulis dan tidak tertulis, fundamental dan ideal, tertutup dan terbuka. Kira-kira yang mana konstitusi? Bentuknya kayak apa? Yaitu C ya, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi terdiri atas dua bentuk, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Next. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ya, tidak berdasarkan atas A. kekuasaan belaka, lembaga negara kedaulatan rakyat, majelis permusyawaratan rakyat, D. Dewan Perwakilan Daerah. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Yaitu yang A ya, kekuasaan belaka. Jadi negara Indonesia berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat ya, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, Majelistat ya. Jadi jawaban tepat adalah yang A ya. Pemerintah daerah diatur dalam bab khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam A. 3 pasal ayat dan 11, 3 pasal dan 13 ayat, 3 pasal dan 14 ayat, 4 pasal dan 8 ayat, 4 pasal dan 11 ayat. Kira-kira jawabannya mana? Yaitu yang A ya, 3 pasal dan 11 ayat. Nah, pemerintah daerah dalam Undang-Undang 1945 terdiri atas 3 pasal dan 11 ayat ya. Jadi jawaban tepat adalah yang A. Next. Penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila disebut dengan nilai praktis, idealistis, normatif, realistis, instrumen. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Yaitu yang
E ya, instrumen. Nah, ini nilai instrumen merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Next, untuk menjaga paham konstitusionalisme, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang diberi tugas untuk mengamandemen UUD, menguji UUD dan terhadap undang-undang dasar, kemudian membentuk undang-undang yang sesuai dengan undang-undang dasar. D. Menjelaskan isi dari undang-undang dasar. Terus kemudian E. Meneliti kesesuaian undang-undang dasar sesuai dengan perkembangan zaman. Kira-kira yang mana jawabannya? Yaitu yang B ya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini dasarnya. Selanjutnya, desentralisasi mempunyai beberapa tipe. Desentralisasi yang bertujuan untuk menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat adalah moneter, politik, fiskal, administrasi, hukum. Kira-kira yang mana jawabannya? Yaitu yang B ya, desentralisasi politik. Jadi yang bertujuan untuk menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Next, nilai-nilai Pancasila yang dapat dirubah merupakan penjabaran dan operasional nilai-nilai, pengembangan nilai-nilainya, nilai-nilai dasar, kemudian operasional nilai-nilainya, nilai instrumen. Nah, kira-kira yang dapat dirubah yang mana? Yaitu yang A ya, penjabaran dan nilai operasional nilai-nilainya. Nah, ini pembahasannya. Jawaban tepat adalah yang A ya. Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan negara Republik Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai A. Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia, deklarasi terbentuknya bangsa dan negara, peraturan perundang-undangan yang tertinggi, pernyataan kemerdekaan yang terperinci, mendapatkan apa yang diinginkan. Kira-kira yang mana, teman-teman? Yaitu yang D ya, pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan negara Republik Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Jawaban tepat adalah yang D. Next, otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Otonomi daerah ini diatur UUD 1945 dalam bab 3, 4, 5, 6, atau 8 ya. Kira-kira yang mana? Yaitu yang D ya, ke-6. Jadi ini dasarnya yaitu D. Next, soal nomor 40, di negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terikat kepada pemerintah, demokrasi, konstitusi, Pancasila, atau norma. Kira-kira jawaban tepat yang mana? Itu yang C ya, konstitusi. Nah, ini dasarnya. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Oke, untuk soal-soal berikutnya teman-teman bisa like, share, subscribe. Tentunya gue doain ya semoga lancar tes CPNS atau P3K-nya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.